Kita akan belajar firman Tuhan dan masih dengan tema yang sama. Bulan Agustus kita akan terus berbicara tentang family, tentang keluarga. Keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang merdeka. Tema firman Tuhan pagi ini adalah free to love again. Free to love again. Membangun keluarga yang saling mengasihi. Membangun keluarga yang saling mengasihi. Saudara, kalau kita melihat, membuka mata kita, maka sebenarnya pusat kehidupan, seluruh pusat kehidupan saat ini, pusat kehidupan itu terletak di dalam keluarga. Kalau keluarga kita sehat, keluarga kita bertumbuh, keluarga kita baik, keluarga menjadi keluarga yang sehat dan diberkati Tuhan, maka gereja pasti jadi sehat. Kadang orang bilang gereja tugasnya untuk menyehatkan keluarga. Di sisi lain benar saudara, karena firman Tuhan disampaikan di gereja. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di awal mula, di dalam jemaat mula-mula, maka sebenarnya gereja itu bukanlah gedungnya atau kumpulan banyak orang percaya, tetapi sebenarnya gereja adalah kumpulan orang-orang, keluarga-keluarga yang bersama-sama bersekutu di sebuah rumah, di dalam rumah. Makanya kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, kita akan menemukan ada jemaat di rumah Apfia, jemaat di rumah Nimfus, jemaat yang ada di rumah-rumah. Makanya kalau kita lihat dan kita sadari, keluarga adalah pusat dari kehidupan saat ini. Kalau keluarga sehat, maka gereja jadi sehat dan kuat. Kalau keluarga sehat dan kuat, maka masyarakat akan jadi sehat dan kuat. Makanya bulan ini MCM mengambil tema keluarga, free to love again, menjadi keluarga yang sehat dan saling mengasihi. Allah sendiri fokus membangun keluarga. Dan kalau ada yang bilang, saya pikir-pikir begini tadi, bagaimana dengan mereka yang tidak menikah? Tapi kemudian ada insight yang bilang begini, toh kan mereka tetap ada di dalam keluarga. Sekalipun kita tidak menikah, memilih untuk membujang, ya, jadi bujangan, tetap kita ada di dalam keluarga. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari keluarga. Tapi suami saya sudah tidak ada pastor, kita tetap ada di dalam sebuah keluarga. Kita tidak bisa lepas dari keluarga. Semua orang pasti punya keluarga. Bahkan Tarsan sekalipun yang diasuh oleh kera atau simpanse, tetap dia ada keluarga. Ada papa mama. Gak bisa lepas dari keluarga. Dan Allah sendiri fokus untuk membangun keluarga. Di dalam keluarga kita diajar untuk belajar nilai-nilai kerajaan Allah. Keluarga adalah tempat, wadah yang tepat, wadah utama untuk nilai-nilai kerajaan Allah itu dibangun di dalam keluarga. Kita tidak akan bisa membangun nilai-nilai kerajaan Allah di luar keluarga. Nggak bisa saudara. Karena di dalam keluarga kita akan belajar bagaimana mengasihi dengan tulus, sepenuh hati. Di dalam keluarga kita akan belajar bagaimana hidup di dalam kejujuran. Di dalam keluarga kita akan belajar bagaimana hidup untuk mengampuni. Di dalam keluarga kita akan hidup bagaimana membagi hidup kita, memberikan, berkorban untuk orang lain di dalam keluarga. Di dalam keluarga kita punya tanggung jawab untuk membentuk orang lain, untuk menolong orang lain. Di dalam keluarga semua nilai-nilai kerajaan Allah secara utuh
kita bisa pelajari di keluarga. Makanya Tuhan Allah waktu membentuk manusia, Allah bilang tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Bukan karena sekarang kita lihat ya, bukan karena isu kesendirian saja saudara. Bukan karena isu kesendirian saja. Ada bagian di sana. Tetapi sebenarnya manusia tidak bisa mengasihi tanpa orang lain. Manusia tidak bisa mengampuni tanpa orang lain. Manusia tidak bisa bertumbuh tanpa orang lain. Manusia tidak bisa belajar membagi hidupnya tanpa orang lain. Manusia tidak akan bisa secara utuh belajar hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah tanpa orang lain. Dan di dalam keluarga kita akan secara utuh belajar, bertumbuh untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Makanya Allah bilang tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Hari ini kita akan belajar bagaimana membangun keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat bukan keluarga yang sempurna. Banyak orang berusaha membangun keluarga sempurna. Tetapi kita perlu jujur, tidak ada keluarga yang sempurna. Kalaupun ada orang laki-laki yang sempurna, waktu dia datang masuk di dalam keluarga yang sempurna, itu keluarga jadi tidak sempurna. Karena itu laki-laki yang bikin tidak sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi yang ada adalah keluarga yang terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Itu yang benar saudara. Keluarga harus bertumbuh, terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kalau kita membangun keluarga yang terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang berbahagia, keluarga yang membagikan atau menjadikan keluarga kita teladan untuk menunjukkan kepada orang lain nilai-nilai kerajaan Allah, siapa Kristus, kasih Kristus kepada orang lain. Kalau kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, keluarga kita terus bertumbuh. Dan pagi ini ada 3 poin penting yang saya ingin sampaikan. Dan saya berdoa supaya 3 poin penting ini akan membentuk keluarga kita untuk terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tidak mudah membangun keluarga saudara, tidak mudah. Saya baru 6 tahun, mau masuk 7 tahun. Saya sudah 7 tahun, mau masuk 8 tahun. Istri saya kasih ingat. Saya lupa juga saudara ya, 2018, 7 tahun. Sudah 7 tahun, mau masuk 8 tahun. Dan tidak mudah saudara. Sampai sekarang saya masih bingung, istri saya itu dia planet Venus, saya dari planet Mars. Nah itu ada ya buku yang terbalik itu. Jadi saya masih belajar untuk berusaha mengerti dia. Dan juga melalui firman Tuhan hari ini, saya juga belajar untuk membangun keluarga saya di dalam kasih Tuhan. Mari kita lihat saudara, Kejadian pasalnya yang kedua ayat 24, Kejadian pasal 2 ayat 24, firman Tuhan berkata begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pelajaran pertama, poin pertama dari membangun keluarga yang sehat, membangun keluarga yang hidup di dalam kasih Tuhan adalah yang pertama, fokus pada diri sendiri. Akan ada orang bilang, bukankah Tuhan bilang jangan mementingkan diri sendiri?
Ini beda dengan fokus diri sendiri, saudara. Fokuslah kepada keluargamu sendiri. Keluargamu adalah keluargamu. Seorang laki-laki akan meninggalkan keluarga ayahnya dan ibunya dan kemudian bersatu dengan istrinya. Demikianlah mereka menjadi satu daging, sebuah keluarga, satu keluarga. Keluargamu adalah keluargamu sendiri. Yosua berkata, Yosua di dalam Yosua 24 ayat 15 berkata begini, Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keluarga kita adalah milik kita sendiri. Fokuslah untuk membangun keluarga kita sesuai dengan rencana Tuhan atas keluarga kita. Banyak kali kita cenderung melihat keluarga yang lain dan kemudian membandingkan dengan keluarga kita. Dia punya penghasilan sekian, mama, torang mesti punya penghasilan lebih banyak dari mereka supaya torang bisa punya screen lebih besar. Dorang bisa jalan-jalan. Torang, papa, kapan jalan-jalan, papa? Papa bilang, tadi torang so jalan-jalan. Papa putar-putar. Mereka punya anak 3, papa. Torang punya anak baru 2. Dorang lagi laki-laki, perempuan. Salah. Katanya yang ideal begini, perempuan dulu, baru laki-laki, baru perempuan. Ideal kata. Saya bilang, itu haknya Tuhan. Kita juga mesti punya anak. Torang belum ada anak laki-laki, ayo cari anak laki-laki. Torang belum punya anak perempuan, ayo cari anak perempuan supaya sama dengan dorang. Jangan bandingkan keluargamu dengan keluarga yang lain, karena itu merusak keluarga kita. Setiap keluarga demi keluarga punya berkat khusus sendiri, saudara. Keluargamu adalah keluargamu. Keluargaku adalah keluargaku. Jangan bandingkan mereka. Jangan bandingkan keluarga kita. Di dalam Alkitab kita melihat ada banyak keluarga-keluarga yang punya berkat khusus. Keluarga punya kelebihan unik sendiri. Kadang kita terlalu fokus melihat kelebihan keluarga yang lain. Kita lupa bahwa kita punya kelebihan unik sendiri. Kita punya berkat khusus sendiri. Keluarga Abraham itu diberkati dengan keturunan yang besar. Menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian melalui keturunannya semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Dan semua orang berdoa, berkat Abraham turun atas kita. Tidak salah saudara. Karena kita juga keturunan Abraham secara rohani. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita punya berkat sendiri. Bahkan di dalam Yusuf, keluarga Yusuf juga punya berkat sendiri. Keluarga Hana dan Elkana juga punya berkat Tuhan sendiri. Keluarga Rut dan Boas punya berkat Tuhan sendiri. Keluarga Daud juga punya berkat Tuhan sendiri. Keluarga Sakeus juga punya berkat Tuhan sendiri. Keluarga Sakeus, keselamatan dan transformasi terjadi dalam hidup keluarga mereka. Itu kita bisa baca di Lukas. Keluarga Lydia dan rumah tangganya menjadi pusat pelayanan dan persekutuan di Filipi. Dia punya berkat Tuhan sendiri. Keluarga kita punya berkat sendiri. Dan kita perlu melihat apa rencana Tuhan untuk keluarga kita. Jangan lihat apa rencana Tuhan atas keluarga yang lain, kemudian kita copy paste jadi berkat Tuhan. Banyak orang bilang, kita suka mau jadi sama dengan dia. Boleh saudara. Kalau kita hidup di keluarga kok rupa ngoni, ya, anak-anak kita sering, saya juga pernah, enak sekali ngan karena kita petamang DP papa dengan mama PNS. Jadi semua dia dapat PlayStation, sudah. Dia punya screen besar,
dia punya jajan yang lebih banyak dari kita, dari saya. Dan kemudian dia kalau terlambat pulang, dia pe mama jatahnya. Tadi mana? So jam makan ini, makan dulu. Kita saudara, saya so bermain sampai di ujung dunia, kurang datanya. Kurang dali, mana kotek tuh Ramli? Oh so tidur. Oh so tidur. Kita bilang enak rupangan. Tapi itu tidak benar saudara. Yang benar adalah kita punya berkat sendiri, kita punya keluarga sendiri. Ayahmu adalah ayahmu, ibumu adalah ibumu, istrimu adalah istrimu, suamimu adalah suamimu, keluargamu adalah keluargamu. Dan Tuhan punya berkat khusus untuk keluargamu. Yang perlu kita pastikan adalah kita perlu tahu tujuan apa yang mau kita bangun untuk keluarga kita, yang kita pernah sepakati untuk keluarga kita bangun. Lihat keluargamu sendiri dan kemudian bangun keluargamu supaya keluarga kita mencapai tujuan Tuhan menciptakan keluarga kita. Saya selalu bilang sama anak Next Gen, saya bilang begini, papamu sama mamamu, ayahmu sama ibumu itu diberikan Tuhan secara khusus, memang secara khusus dipilih oleh Tuhan untuk mendidik engkau, untuk membentuk engkau supaya engkau mencapai tujuan Tuhan menciptakan engkau di dunia ini. Dan ayah lain, ibu lain tidak bisa mendidik engkau seperti itu. Kemarin saya ke rumah duka dan kemudian ada seorang hamba Tuhan yang meninggal dan kemudian berdiri seorang anak dan kemudian dia bilang, saya dengan papa kurang begitu akur, tetapi saya tahu, katanya papanya keras, tetapi saya tahu di kedalaman hatinya dia sangat mengasihi saya. Dan saya juga belajar bahwa untuk membentuk diri saya seperti ini sesuai dengan tujuan Tuhan memerlukan papa yang seperti ini. Dan dia bilang, papa, saya mengasihi engkau. Tapi pastikan teman-teman Next Gen, sebelum papamu mamamu meninggal, pastikan engkau bilang sama mereka, saya mengasihi engkau. Ya kan? Kita punya keluarga kita sendiri. Keluarga kita milik kita sendiri. Dan berkat Tuhan atas keluarga kita itu unik dan secara khusus Tuhan berikan untuk keluarga kita. Yang percaya bilang amin. Yang kedua saudara. Yang kedua, poin yang kedua adalah kasih sejati. Kasih sejati itu soal menjadi dan bukan mengubah orang lain. Kasih sejati itu soal menjadi dan bukan mengubah orang lain. Matius 11 ayat 28 berkata begini, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, kita sering stres, pusing, karena kita berusaha untuk mengubah pasangan kita, untuk mengubah anak kita, untuk mengubah orang tua kita, apalagi mama mantu. Orang berusaha mengubah mereka. Dan kita mendapati diri kita sering gagal. Bahkan tidak banyak orang yang mulai menyalahkan pasangan kita. Mama ini dah bilang-bilang A, B, C, D ini mau baking. Nak mengerti pak kita. Papa ini
memang katu laki-laki pikiran no katu. Tetapi juga pakai hati dong. Perempuan itu penuh dengan perasaan. Coba aku mengerti le. Tolong berusaha mengubah pasangan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai apa yang kita mau. Kan pastor bagus, kita mau ubah kita punya pasangan supaya jadi lebih baik. Tujuannya baik. Tetapi kita tidak bisa mengubah orang lain. Percayalah saudara. Kalau di bahasa saya belajar, kita tidak bisa mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol, kita tidak bisa mengontrolnya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kontrollah apa yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Apa yang bisa kita pengaruhi? Diri kita sendiri. Orang lain kita berusaha kontrol. Tetapi pagi ini mari kita lihat. Kasih yang sejati itu soal menjadi dan bukan mengubahkan orang lain. Banyak konflik muncul karena kita fokus untuk mengubah orang lain lebih dulu. Dan tidak pada diri kita yang bertumbuh. Padahal Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku. Maksudnya, izinkan Tuhan mengubahkan kita dulu. Kita dulu yang diubahkan, baru kita mengubahkan, menjadikan diri kita teladan kepada orang lain. Kasih sejati lahir dari transformasi sejati, transformasi pribadi yang berkelanjutan. Kasih sejati lahir dari transformasi pribadi yang berkelanjutan. Semakin kita mengalami kasih Tuhan, semakin kita mengalami kasih Tuhan, maka semakin hidup kita diubahkan, ditransformasi. Ketika kita mengalami kasih Tuhan dan hidup kita ditransformasi, diubahkan, maka kita juga akan mampu memberikan dampak kepada orang lain. Beberapa hari atau beberapa minggu ini saya berusaha untuk mengubahkan hidup saya dulu. Terlebih khusus waktu mendidik anak saya. Waktu mendidik anak-anak saya. Dan istri saya juga tahu. Kalau anak kedua itu saudara, dia cepat sekali emosi, cepat sekali marah. Dan cepat tersinggung. Waktu saya bilang, jangan lakukan itu, dia malah ambil barang dan dia lempar barangnya. Waktu dia lempar barangnya, saya jadi emosi saudara. Jadi marah. Dan kemudian saya mulai marah. Bukan hanya anak saya yang kedua yang kena, tapi juga anak yang pertama ikut kena juga. Bukan hanya anak kedua, pertama, istri saya juga kena juga. Dan Tuhan kuti juga saya. Jangan berusaha mengubahkan orang lain. Berubah dulu. Saudara, tadi pagi saya belajar juga satu hal. Saya dulu yang diubahkan. Waktu saya kasih mandi, Russell maunya saya kasih mandi. Waktu saya kasih mandi mau gosok gigi, dia tidak mau saudara. Biasanya saya langsung marah dan saya langsung buka mulutnya dan gosok giginya. Tapi waktu itu saya bilang, Tuhan beri saya kesabaran. Dan kemudian saya nyanyi saudara. Nanti Lombrado, ada polisi Lombrado. Kalau punya anak kecil saudara pasti mengerti apa yang saya katakan. Ya, polisi Lombrado. Dia suka nonton dan saya bilang nanti polisi Lombrado bilang Russell belum sikat gigi. Jadi saya jadi anak kecil dan kemudian dia mulai buka mulutnya dan dia bilang sikat gigi papa. Tapi dia mulai tetap masih dengan gayanya yang keras. Tapi saya bilang Tuhan tolong kasih saya kesabaran. Dan juga kalau istri saya sadar dan dia sudah sadar saudara. Saya sudah mulai, kalau saya berbicara saya bilang begini,
ini kenapa belum bersih di piring ya? Tapi sekarang beda bahasanya. Karena juga ikut seminar pranikah juga. Ada seni komunikasi di situ, saudara. Jadi saya mulai belajar untuk mengubahkan diri saya sendiri dulu, baru mengubahkan orang lain. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah, saudara. Tetapi kalau kita mau melihat kasih Tuhan itu turun atas keluarga kita, kita perlu mengubahkan diri kita sendiri dulu. Jangan dulu berdoa, Tuhan ubahkan pasangan saya. Doa dulu, Tuhan ubahkan saya. Saya sekarang tinggal gampang, saya bilang sama mama. Mama belanjaannya, mama jualannya laris sekali ya. Makanya mama jadi lebih sibuk. Mama sudah tahu, oke, langsung cuci piring ya saudara. Ya, dia tahu maksud saya. Ini piring belum, kalau ini biasanya saya langsung bilang, "Mah, cuci piring kuat dulu." Mari ini sudah tahu, belanjaannya semakin laris ya. Jadi sibuk. Lebih baik saudara. Kenapa? Kita yang berubah dulu. Baru orang lain. Dan saya percaya ketika kasih itu mulai nampak dalam diri kita, kasih itu mulai mengendalikan hidup kita, dan hidup kita mulai berubah, maka pasangan kita, anak-anak kita juga akan melihat kasih yang diubahkan. Apalagi kalau saudara punya karyawan, kadang saudara karyawan kita lebih punya hati untuk mengubahkan karyawan, pekerja kita, daripada mereka daripada mereka mau berubah. Kita lebih ingin mereka berhasil daripada mereka punya keinginan untuk berhasil. Dan kadang itu juga bikin kita stres. Tanya sama bos-bos. Saya sering dengar, bos-bos, orang-orang ini kasih kerjaan supaya DP hidup jadi lebih baik. Ini baru kerja berapa minggu, soalnya mau kerja. Karyawan-karyawan, tolong ingat, ini curahan hati dari orang-orang yang mengasihi saudara. Ya betul ya, saya juga melihat kadang kerinduan kita untuk mengubahkan orang lain jauh lebih besar. Tetapi kita perlu sadar bahwa kita perlu mengubahkan diri kita dulu, baru orang lain. Yang ketiga saudara, yang terakhir, fokuskan komunikasi, jangan diam. Fokus komunikasi, jangan diam. Tantangan dalam memulai komunikasi adalah kita takut kalau terjadi clash. Kebanyakan dari kita akan stop berbicara, stop ngomong, stop berkomunikasi. Berkomunikasi seadanya saja. Kita tidak membangun komunikasi, kita lebih memilih diam, karena kadang yang kita dapati justru perdebatan yang merusak. Tetapi yang perlu kita ingat adalah diam tidak akan menyelesaikan masalah. Diam justru menumpuk masalah. Dengan komunikasi, masalah, sebagian besar masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi. Kalaupun terjadi perdebatan atau kesalahpahaman, minimal pasangan kita mengerti. Papa kote ne mau kalau terlambat. Papa kote tepat waktu. Minimal kita mengerti. Oh, papa kote kalau sejam makan, kom belum makan, dia marah. Harus makan tepat waktu. Oh, pasangan kita ternyata kalau makan, dia maunya bagian kepala, bukan bagian ekornya. Oh, ini so 30 tahun kawin, selalu kita kasih tuh kepala forngana. DP istri bilang, kok DP suami bilang, mana tahu
Itu ekor kita kasih terus pangana. So 30 tahun. Kiapa nak bilang dari dulu. Suami suka yang dia pe ekor, istri suka dia pe kepala. Cuma kote mau bilang, so 30 tahun. Minimal kita tahu bahwa istri kita tidak suka kalau torang bagara. Talalu. Minimal dia tahu, kita tahu kalau sementara dia mengerjakan sesuatu, dia mau kita membantu dia. Bukan cuman kasih pujian, rajin sekali mama Kung dia marah, wah banyak bicara papa ini. Ada kasih pujian rajin sekali, cuma marah akang. Bagaimana le? Maksudnya jangan cuma bicara puji-puji. Bantu, kerja sama-sama, tolong akang. Itu maksudnya. Minimal kita jadi bisa tahu. Di pertama, di awal bakal tapi di berikutnya kita tahu, dia kota ini mau kalau cuma pujian. Mesti dengan tindakan, bantu. Istri-istri, bagi yang belum menikah enggak tahu ini. Tapi bagi yang sudah menikah tahu. Apalagi ibu-ibu, amin ya. Amin dorang. Makanya Niko lagi cepat jo menikah. Saudara, membangun komunikasi membantu kita semakin memahami pasangan kita. Akan ada perdebatan, kesalahpahaman, akan ada saudara. Di mana itu? Karena orang laki-laki dengan perempuan. Tetapi kalau kita membangun komunikasi, maka kita akan semakin mengenal pasangan kita. Semakin mengerti apa yang dia mau, apa yang dia tidak mau. Kita akan semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Yakobus 1 ayat 19 berkata begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ini seni komunikasi saudara. Seni komunikasi itu mendengar. Lebih banyak mendengar daripada bicara. Ini katanya karena yang tulis ini Yakobus, berarti yang lebih perlu ini laki-laki. Jadi papa-papa tolong coba dengar dulu mama-mama. Jangan dulu langsung potong. Tak so mengerti. Maksudnya begini toh. Papa ini belum kelar tekwa so potong. Jadi dengar dulu. Bangunlah komunikasi yang benar. Sekalipun kita gagal di awal, tetapi ketika terus membangun komunikasi, maka kita akan menemukan kesehatian. Ketika kita mulai berbicara dengan jelas, menyampaikan apa yang kita mau, isi hati kita, maka kita akan menjadi sehati, menjadi satu hati antara suami istri, antara anak-anak dengan orang tua. Yeremia pasalnya yang ketiga ayat 3 berkata begini. Yeremia 3 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Allah sendiri suruh umat Israel berseru kepada Tuhan. Padahal Tuhan tahu isi hati kita. Apalagi manusia, Tuhan tahu isi hati, melihat yang di dalam. Manusia melihat apa yang kelihatan. Artinya manusia tidak bisa lihat, pasangan kita tidak bisa tahu isi hati kita. Jadi kita perlu mengungkapkannya supaya dia bisa memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui. Maksudnya kote kuat itu Kang Mama, gampang kotein, bilang juga, jangan basein-sein. Kadang laki-laki, istri saja sein alus, dari alus mulai naik dia pe kadar, so lebih kasar. Nggak mengerti lah itu suami, jadi gross dia pe sein, so sein gross bukan alus lagi. Mar nggak mengerti. Istri-istri juga mesti mengerti.
Kadang suami perlu bilang saja, "Pak, bantu pak kita kuat." Jangan cuma kasih pujian. Karena memang suami kasih pujian, dia baca, memuji istri itu mempererat hubungan suami istri. Dia puji, mantap mama jadi rajin. Dia marah, cuma bicara-bicara jo. Dia bilang, salah kote ini buku ini. Mama kata mesti bilang, istri mesti bilang, "Pak, bantu kuat. Kalau mama so capek, tolong bantu." Mempererat hubungan, komunikasi akan mempererat hubungan satu dengan yang lain. Ayat yang terakhir saudara, Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya berdoa supaya keluarga kita akan semakin bertumbuh di dalam kasih Kristus. Kita kembali membangun keluarga kita di dalam kasih, sehingga keluarga kita akan membawa dampak yang benar, dampak yang besar, memberi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain.